Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faslun fi adabil muridi ma'a syaikhihi. Faslun ini adalah fasal fi adabil muridi, di dalam menjelaskan, menerangkan tentang adab tata krama seorang murid ma'a syaikhihi, ketika ia bersama gurunya. Di fasal ini menjelaskan tata krama murid, adab-adab murid ketika si murid bersama gurunya. Baik bersama dengan cara berhadapan langsung dengan si guru, ataupun ketika ia jauh dari gurunya, maka seorang murid tetap wajib menjaga adab, menjaga tata krama, menjaga akhlak. Wahia katsiratun jiddan wa qatasarna ala ba'dil muhimmat. Wahia adapun adabul murid ma'a syaikhihi katsiratun jiddan, itu sangat banyak sekali. Wa qatasarna, namun di sini kami meringkasnya ala ba'dil muhimmat, atas sebagian muhimmat. Kami, kata si penulis kitab Tanwirul Qulub ini, kami di sini meringkasnya. Wa a'dhamuha, adapun paling utamanya adabil murid ma'a syaikhihi ayyuqiral muridu syaikhahu wa yu'azzimahu zahiran wa batinan mu'taqidan annahu la yahsulu maqsuduhu illa ala yadihi. Adapun adab yang paling utama, a'dhamuha ayyuqiral muridu, hendaknya murid harus memuliakan syaikhahu, kepada gurunya, wa yu'azzimahu, dan hendaknya mengagungkan siapa murid hu, kepada gurunya, zahiran wa batinan, zahir dan batinnya, mu'taqidan, dan mempunyai keyakinan, annahu, sesungguhnya murid la yahsulu, tidak akan pernah mendapatkan, maksuduhu, apa yang ia tuju, illa ala yadihi, kecuali atas didikan gurunya. Jadi murid harus ta'zim, harus memuliakan gurunya zahir dan batinnya, dan mempunyai keyakinan dalam hati bahwa si murid tidak akan pernah mencapai tujuannya kecuali lewat didikan gurunya, lewat barokah gurunya. Yang dimaksud la yahsulu maksuduhu di sini, cita-cita ini, keinginan murid ini, tujuan murid ini bukan tujuan yang bersifat duniawi, tapi yang dimaksud di sini adalah ridhonya Allah semata, seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwa murid harus berkeyakinan bahwa dia tidak akan mendapat ridha Allah kecuali melalui bimbingan guru. Ini yang dimaksud dengan la yahsulu maksuduhu. Wa idza tashattata nadhruhu ila syaikhin akhar haramahu min syaikhihi wa sadda alaihi al-faydu. Wa idza, dan apabila tashattata, dia menoleh, wa idza, dan apabila tashattata, menoleh, nadhruhu, apa penglihatannya si murid, ila syaikhin akhar, akan guru yang lain, haramahu, maka haram barokahu, kepada murid, min syaikhihi, yang mengalir dari gurunya, wan saddah, dan akan tertutup alaihi, di atas murid, al-fayduh, aliran-aliran cahaya yang mengalir dari gurunya. Jadi ketika murid menoleh kepada guru yang lain, maka barokah gurunya haram bagi si murid itu, dan nurul fuyudat, nur yang mengalir dari gurunya itu tidak akan pernah sampai kepada hatinya, tidak akan pernah sampai kepada hati si murid. Nurul fuyudat, cahaya-cahaya yang mengalir, cahayanya Rasulullah mengalir kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada sahabat-sahabat yang lain, mengalir terus ke bawah, ke guru-guru kita. Ketika kita menoleh kepada guru yang lain,
maka cahaya itu tidak akan sampai kepada hati si murid tersebut. Wa minha, dan juga termasuk sebagian dari adabil murid ma'a syaikhihi ayyakuna mustasliman munqadan radiyan bi tasarrufati syaikhi yukhdimuhu bil mali wal badan. Hendaknya murid mustasliman, itu tunduk, munqadan pasrah, radiyan ridha bi tasarrufati syaikh, dengan semua keputusan guru. Yukhdimuhu, mengabdi siapa murid hu kepada guru, bil mali wal badan, dengan segenap harta, jiwa dan raga. Lianna jauharal iradati wal mahabbati la yatabayyanu illa bihadzal tariq. Sesungguhnya jauharal irada wal mahabbah, maksudnya di sini adalah bukti cinta seorang murid kepada gurunya, la yatabayyanu, tidak akan pernah nampak, tidak akan pernah jelas, illa bihadzal tariq, kecuali dengan jalan mustasliman munqadan radiyan bi tasarrufati syekh. Tidak akan tampak rasa cintanya murid terhadap gurunya kecuali dengan bi khidmatihi bil mali wal badan. Wa wazna as-sidqi, ini ataf ke sini, lianna jauharal irada wa lianna wazna as-sidqi, dan sesungguhnya ukuran kejujuran seorang murid, wal ikhlasi, dan keikhlasan seorang murid kepada gurunya, la yu'lamu, tidak akan pernah diketahui, illa bihadzal mizan, kecuali melewati ukuran-ukuran tersebut. Jadi mustasliman munqadan radiyan bi tasarrufati syekh yukhdimuhu bil mali wal badan, itu adalah ukuran dari cintanya murid terhadap gurunya. Dan si murid tidak perlu menoleh kepada guru yang lain apabila si murid itu memang betul-betul menginginkan tujuannya, yaitu mengalirnya cahaya Rasulullah ke dalam hatinya. Ada riwayat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu memanggil khadimnya. Khadim itu orang yang biasa melayani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, termasuk khadim tukang sapu, menyapu di rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, menyapu di halaman rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau memanggil tukang sapunya. Syekh Abdul Qadir berkata kepada tukang sapunya itu, besok pagi saya akan kedatangan tamu, namanya Nabi Khidir alaihissalam. Kata Syekh Abdul Qadir kepada khadimnya. Dengan rasa ta'zim, si khadim mengiyakan. Iya Syekh, saya faham. Kemudian di pagi harinya Syekh Abdul Qadir memanggil khadim itu kembali untuk menyapu di halaman rumah. Di sini sapu dulu yang bersih ya. Nanti Nabi Khidir akan datang, kata Syekh Abdul Qadir. Syekh Khadim itu menyapu di halaman rumah. Di tengah-tengah Khadim itu menyapu, datanglah Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir bersama Syekh Abdul Qadir Jailani berbicara, ngomong-ngomong, ya cerita-cerita begitu. Setelah selesai, Nabi Khidir pulang. Si khadim tetap menyapu di halaman rumah itu. Nabi Khidir lewat di dekat khadim yang sedang menyapu itu. Nabi Khidir berkata kepada khadim itu, "Hei khadim, hei tukang sapu, kamu itu tahu ya siapa saya?"
Kamu tahu siapa saya? Kata Nabi Khidir kepada khotimnya itu. Khotim itu berkata, iya saya tahu. Anda itu Nabiullah Khidir alaihissalam. Khotim itu tetap menyapu, tidak menoleh lagi. Tetap menyapu. Ya saya tahu Anda Nabi Khidir. Nabi Khidir marah waktu itu. Kamu itu sombong. Banyak orang-orang soleh, para aulia-aulia Allah mencari saya untuk ketemu saya. Jarang mereka ketemu saya. Ketika saya datang dekat kamu, kamu mengabaikan saya. Kamu itu sombong, kata Nabi Khidir. Lalu apa jawab si khodim itu? Si khodim itu dengan tenang menjawab, wahai Nabi Khidir, saya lagi berkhidmah. Saya lagi menjalankan perintah guru saya. Belum selesai ini Nabi Khidir. Nanti kalau sudah selesai dan ada izin dari guru saya akan mencari Anda untuk minta doa barokah. Nah itu, si santri itu tetap saja nyapu. Itu tetap berkhidmah kepada gurunya tanpa menoleh. Jadi sebelum selesai dari tugas sebagai murid, karena ditugas oleh gurunya, dia tetap dalam pekerjaannya. Pemirsa rahimakumullah, suatu ketika juga ada seseorang yang datang menemui Syekh Abil Hasan Asyadzili rahimahullah rahmatan wasi'ah. Syekh Abil Hasan Asyadzili itu salah satu mursyid thariqah Asyadziliyah. Beliau tuh kaya luar biasa. Syekh Abil Hasan itu salah satu ulama mursyid, wali, alim alama, kaya. Dianya itu kaya. Kemudian ada tamu datang kepada Syekh Abil Hasan Asyadzili. Dalam hati si tamu itu berkata, dalam hatinya itu berkata, ada seorang mursyid kok haus dunia ya, kok mewah seperti ini, rumahnya mewah, tempat fasilitasnya istimewa, kok ada seorang mursyid, seorang alim suka harta seperti ini dunia. Itu dalam hatinya, dalam hati si tamu itu. Kebetulan tamu itu belum bertemu dengan Syekh Abil Hasan Asyadzili, masih di luar rumah. Masih di luar. Dan tiba-tiba di dekat tamu itu ada seseorang yang lagi memandikan kuda, membersihkan kuda. Si tamu itu bertanya sama orang yang memandikan kuda itu, si tamu itu bertanya, Pak, boleh nggak saya ketemu Syekh Abil Hasan Asyadzili? Saya pengen sowan ke beliau. Kata si tamu itu. Orang yang mandiin kuda itu berkata, iya bisa. Bisa nanti. Ntar lagi saya bilang sama beliau bahwa ada tamu. Sebenarnya yang memandikan kuda itu adalah Syekh Abil Hasan Asyadzili sendiri. Setelah itu Syekh Abil Hasan masuk ke dalam, kemudian menemui si tamu itu sambil membawa gelas yang penuh dengan air. Dan Syekh Abil Hasan itu berkata kepada tamu itu. Dan tamunya itu kan nggak tahu bahwa dia itu Syekh Abil Hasan Asyadzili, nggak tahu. Syekh Abil Hasan itu sambil membawa gelas yang penuh dengan air, Syekh Abil Hasan berkata kepada tamu, kalau sampeyan mau ketemu Syekh Abil Hasan Asyadzili, muter-muter dulu di sini ya, di kota ini, di kota saya ini, sambil melihat pemandangan-pemandangan yang indah, sambil melihat rumah-rumah saya yang megah ini. Tapi ingat, muter keliling di sekitar ini, tapi ingat, air di gelas ini setetes pun jangan sampai tumpah. Itu pesan Syekh Abil Hasan Asyadzili. Nanti kalau
nanti kalau kamu berhasil membawa air utuh kembali ke sini tanpa setetes pun yang jatuh, maka kamu baru bisa bertemu Syekh Abil Hasan Asyadzili. Maka air itu diterima oleh tamu itu. Saking dari pengennya ketemu sama Syekh Abil Hasan Asyadzili. Dia sambil membawa gelas keliling, sampai akhirnya nyampe lagi ke tempat yang tadi. Tukang mandiin kuda itu masih ada di sana. Syekh Abil Hasan itu masih ada di sana. Maka air yang ada di dalam gelas itu dikembalikan kepada Syekh Abil Hasan Asyadzili dengan utuh tanpa setetes pun yang tumpah. Kemudian Syekh Abil Hasan bertanya, di sana tadi ada bangunan megah, ada hiasan-hiasan tembok yang istimewa. Kamu lihat enggak? Loh enggak, saya enggak mikirin itu, kata si tamu. Saya enggak mikirin itu, saya fokus sama gelas yang berisi air ini, takut tumpah. Jadi saya enggak noleh ke kanan kiri, enggak mikirin itu. Syekh Abil Hasan tadi juga bertanya, di sana tadi di sebelah barat ada sungai yang airnya jernih mengalir. Di sana itu ada kolam, ada ikan-ikan besar. Kamu lihat enggak? Lah enggak, saya enggak mikirin itu, kata si tamu. Saya ini fokus, takutnya ada air yang tumpah. Maka Syekh Abil Hasan Asyadzili berkata, kamu berhasil. Maka kamu sekarang bisa bertemu sama orang yang kamu cari. Ya, kemana Syekh Abil Hasan Asyadzili? Ya sayalah. Loh, ya sayalah. Begitulah hidup, kata Syekh Abil Hasan Asyadzili. Begitulah hidup. Seandainya kita fokus pada hati kita sendiri, maka tidak akan pernah melihat kekurangan orang lain. Maka seandainya kita fokus pada kekurangan diri kita sendiri, maka tidak akan pernah meneliti apalagi mengetahui kekurangan orang lain. Jika kita fokus pada hati kita sendiri untuk tidak putus dengan zikrullah, maka hati kita tidak akan pernah melihat aib, cacat, dan kelemahan orang lain. Begitu kata Syekh Abil Hasan Asyadzili. Jadi, tujuan hidup daripada zuhud tidak harus kita miskin. Zuhud itu makna dari apa yang disampaikan Syekh Abil Hasan Asyadzili kepada tamu. Zuhud itu hatinya tidak tersentuh dengan kemegahan harta duniawi. Ya, alhamdulillah ketika kita dapat rahmat, dapat nikmat besar, tapi ketika nikmat itu dicabut, harta kita hilang, harta kita hancur dan sebagainya, kita pun tidak menyesal. Karena apa? Hati kita tidak tersentuh dengan kemegahan, dengan keindahan, dengan gemerlap duniawi. Jadi di sini ukuran murid sampai di mana keikhlasan murid kepada gurunya, sampai di mana ukuran cinta murid kepada gurunya, sampai di mana kejujuran seorang murid kepada gurunya, maka dari khidmah, dari pengabdian kita akan mengetahui. Kita diukur. Lianna jawharal iradati wal mahabbati la yatabayyanu illa bihadzal tariq wa wazna as-sidqi wal ikhlasi la yu'lamu illa bihadzal mizan. Sudah, dan seterusnya, wa minha, dan sebagian dari adabul murid ma syaikhihi alla ya'tarid 'alaihi fima fa'alahu walau kana zahiran. Alla ya'tarid, tidak boleh menentang siapa murid alaihi, atas guru, fima, akan sesuatu fa'alahu, yang telah diperbuat oleh guru. Fima, di dalam sesuatu, fa'ala, yang melakukan siapa guruhu kepada sesuatu. Jadi murid tidak boleh menentang
apapun yang dilakukan oleh guru walau kana zahiran, walaupun perbuatan guru itu sudah jelas melanggar aturan syariat. Maka guru tidak maka murid tidak boleh menentang. Jadi alla ya'taridu alaihi fi ma fa'alahu walau kana zahiran, artinya murid tidak boleh menentang perbuatan guru walaupun perbuatan guru itu jelas melanggar aturan syariat. Wala yaqulu, dan tidak berkata siapa murid, lima fa'alta kadza. Lima fa'alta kadza. Kenapa engkau melakukan ini wahai guruku? Tidak boleh bilang seperti itu, tidak boleh. Lianna man qala li syaikhihi lima la yaflihu abada. Karena sesungguhnya murid yang berkata kepada gurunya, lima, kenapa kamu berbuat seperti ini wahai guruku? La yaflihu abada, itu pertanda bahwa murid tidak akan pernah beruntung selamanya. Faqad tasduru minasy-syaikhi suratun madhmumatun fil zahiri wa hiya mahmumatun fil batin. Faqad tasduru minasy-syaikhi suratun madhmumatun fil zahiri wa hiya mahmudatun fil batin, kama waqa'a lil Khidr ma'a Musa alaihi salam, wa fi hadzal ma'na qala ba'dhum. Terkadang dari seorang guru itu ada perbuatan suratun madhmumatun, seakan-akan perbuatan itu tercela. Fil zahiri, zahirnya tercela, seakan-akan tercela. Wa hiya mahmudatun fil batin, padahal perbuatan itu adalah terpuji di dalam batinnya. Seperti yang terjadi pada Nabi Khidir dan Nabi Musa, yang sebagian para ba'duhum menyusun dalam sebuah syairan, wa kun 'indahu kal mayyiti 'inda maghsilin yuqallibuhu ma sya'a wa huwa mutawi'un wa la ta'tarid fi ma jahilta min amrihi 'alaihi fa innal i'tirada tanaza'u. Takut ini terlalu panjang para pemirsa, nanti insyaallah kita sambung. Saya ini tidak menggurui, saya cuma belajar membaca. Ini masih tahap belajar. Namanya belajar pasti banyak salah, pasti banyak keliru, pasti banyak kekurangan. Jadi jika kekurangan ini tampak dan jelas Anda dengar, Anda ketahui kekurangan, kekeliruan saya, maka itu murni dari kebodohan saya. Dan jika benar, falillahil hamdu wan ni'mah. Maka jika benar, maka sebenarnya yang benar, yang maha hakiki itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.